Shalom warga kerajaan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan diberkati dengan pesan yang luar biasa, terutama mempersiapkan kita keluarga-keluarga yang dahsyat di dalam Tuhan. Dan waktu kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang terpuruk, hari ini kita akan sharing live ya, secara langsung dengan dua hamba Tuhan yang luar biasa dalam Kingdom Insight, His Gift for You. Dan hari ini kita akan bersama dengan Pastor Doni Franky Tompunu dan juga Ibu Sandy Sujak. Shalom. Shalom. Wah, Semuanya, gimana kabar? Bapak Ibu, warga Luar kerajaan biasa. sorga. Haleluya. Semangat. Wow, luar biasa. Hampir 3 tahun ya Pak ya pandemi. Ya, apakah sempat terkena juga dengan akademi yang ada ini? Pastinya kena dong Sempat ya Bu ya? Ya, Di awal-awal bersama-sama ya kita di ya. awal. Ya, sama-sama dengan Karoni lah. Oh, Tetanggaan. iya iya. Oh, Sebelahan saya sebelahan kamarnya. kamar. Wah, iya. Ternyata Sekitar lulusan April juga 2020 ya. Oke. Iya. Puji Tuhan. Pengalaman yang berkesan waktu itu dengan Pengalaman kondisi. yang sangat berkesan dan juga sangat memberkati jadinya. Wow. Iya. Pandemi kan jadi berkat. Betul, Iya. makanya gembala senior kita juga bilangnya akademi, bukan Akademi, pandemi ya. betul. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa Yes. yang kita dapatkan. Dan Pak Doni dan Ibu Sandy adalah gembala di Victory Church Indonesia dan saat ini sudah menikah 23 tahun Iya. dan dikaruniai 3 orang putri, Vania, Vanessa, dan Valerie. Dan saya percaya kehidupan keluarga yang dibangun bersama dengan Tuhan 23 tahun bukan perjalanan yang pendek, bukan perjalanan yang singkat. Ada banyak hal yang terjadi. Mungkin sebelum masuk ke tema kita tentang keterpurukan itu, sedikit cerita aktivitas hari-hari ini, Pak Doni Ya. dan Ibu. Justru berkat COVID Akademi. ini, Akademi ini. ya, banyak orang mengalami keterpurukan. Ya. Jadi justru kami bersyukur karena lewat pengalaman hidup kami juga pernah mengalami keterpurukan dalam hal keuangan, dalam hal pernikahan, kami juga hampir pisah. Namun Tuhan pakai itu untuk menolong banyak orang. Salah satunya adalah ada salah satu jemaat kami, ya sebutlah namanya Ibu Christina. Ya. Oke. Dia 80 pinjol. Mengalami hutang segunung. Hutang segunung, 80 pinjol. 80. Dia seorang kepala sekolah di sekolah yang besar Kristen, ya, bergengsi di Jakarta Selatan. Oke. Lalu singkat cerita satu malam dia telepon istri saya. Kami tidak menyangka kalau dia punya masalah keuangan. Astaga. Karena kan seorang kepala sekolah di Jakarta Selatan yang benar-benar bonafit lah. Lalu malam itu rupanya dia sudah merencanakan untuk bunuh diri, untuk lempar ke dirinya ke rel kereta api. Aduh. Kami tidak tahu posisi itu setelah kejadian itulah baru dia cerita ya. Nah, tapi singkat cerita dia terbuka semuanya sambil menangis. Malam itu dia diselamatkan, dikuatkan, lalu ketemulah. Dan singkat ceritanya beliau ini kami punya mentor keuangan, mentor ahli keuangan dan dibimbing sampai Ibu Christina ini mulai ngalami mentalnya bangkit dulu. Ya, keuangannya belum tapi mentalnya bangkit dulu kan. Oke. Ya dia diingatkan waktu sebelum mau melakukan bunuh diri itu, dia ingat kalau saya tuh pernah cerita sama dia kalau kita juga pernah punya masalah hutang yang berat gitu ya. Waktu itu di tahun 2011 kita utang 15 juta, gaji kita Bukan, utangnya 800 juta, mesti kita dibayar tiap cicil. bulan 15 juta, Cicilannya 15. Iya. sampai 4,5 tahun. Nah, saya pernah cerita seperti itu. Pengalaman bagaimana kita bebas hutang dan akhirnya dia teringat kalau saya aja yang seorang pendeta pernah gagal dalam hal keuangan dan bangkit dari keterpurukan saya. Kenapa? Kok dia malah bunuh diri gitu loh. Dan akhirnya ya singkatnya Tuhan tuh gerakin dia untuk telepon. Nah, dan memang Ibu Christina ini kan teachable. Ya. Dan bersama suaminya tentu Pak Sango, mereka suami istri, mereka juga dipulihkan pernikahannya. Jadi keuangan dan pernikahan itu rupanya saling berkaitan juga ya. Oh iya, keuangan dan pernikahan. Nah Menarik. lalu dan puji Tuhan dalam kondisi mereka dalam perjalanan pulih, ya, kita liputlah kesaksian via Zoom. Waktu itu di Zoom kan, pandemi kan. Ayo bersaksi, dia bersaksilah sama istrinya, sama keluarganya. Lalu kami upload ke YouTube, viral lah. Ternyata banyak orang punya masalah hutang. Lalu banyak sekali yang tanya, Bu Christina ini kelabakan di Facebooknya dia, di YouTube kami juga. Banyak sekali orang minta nomor teleponnya, mau konseling. Akhirnya kami melihat ini, yaudah kita bukalah Zoominar. Awalnya Zoominar. Tentang bebas hutang. Yeah. Tapi kan nggak cukup hanya sekali ketemu, masalah selesai.
Nah, Ibu Kristina ini backgroundnya memang kepala sekolah pembuat kurikulum. Lalu hasil tektokan dengan istri saya juga menyambut, ya itulah timingnya Tuhan ya. Udah 8 angkatan hari ini. 8 batch itu ya. Ya, 8 batch. Nah, jadi dari situlah mulai dibangun. Jadi kalau hari-hari sibuknya apa? Kami sibuk menolong orang yang terpuruk dalam hal itu keuangan dan pernikahan. Wow, yang menarik begini. Ketika memang jemaat mengalami itu, pengalaman Pak Doni dan Bu Sandy bisa menolong itu. Iya, justru lewat kesaksian kami, menginspirasi Bu Kristina, dan Ibu Kristina akhirnya bisa bangkit dan menolong banyak orang bangkit. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah ketika Pak Doni dan Bu Sandy mengalami itu 800 juta dan cicilan 15 juta. Itu apakah memang juga ada seseorang yang menolong atau ada hikmat Tuhan yang datang atau bagaimana caranya untuk bangkit? Ya, pada masa itu saya awalnya bangkit itu ya ikut camp pria. Kepriaan saya dipulihkan, saya bertobat. Mental kembali yang dibangun. Ya, saya dulu berlaku kasar sama dia. Itu yang saya sadari. Jadi kunci berkat hidup seorang pria kan ditentukan juga bagaimana seorang pria memperlakukan istrinya. Supaya doanya jangan terhalang. Ya. Saya dulu lebih menghargai jemaat. Kalau sama jemaat sabar, sama istri sendiri kok rada blong gitu. Kasar. Karena terbawa suasana yang istri sendiri gitu ya. Ya, di situ saya bertobat, saya minta maaf sama dia gitu. Nah, waktu pemulihan itu terjadi hubungan, ya kami berhenti saling menyalahkan. Ya, kita selesaikan masalahnya. Masalahnya adalah utang. Nah, kita kan waktu itu nggak ada mentor ya, belum ada mentor yang memang day by day. Nah, lalu ya udahlah kita mulai hitung lah. Dulu kalau kami bicara soal uang kayak ada setannya dulu ya. Berantem terus. Iya, lalu ya udah kita sama-sama lihat ada 16 kartu kredit kan. Jadi kami itu ngalami keterpurukan keuangan itu 3 kali sebenarnya. Tapi yang paling parah ini yang ketiga. Jadi kita narik modal dari kartu kredit, cash kita cemplungin ke bisnis gitu loh. Sebenarnya pasar uang. Option lah. Waktu itu saya main option karena saya ikut satu seminar. Nah, jadi memang kenapa kami 3 kali, khususnya saya mengalami yang namanya kemarahan ya terhadap leader gereja, pemimpin bapak-bapak gereja. Saya merasa kok saya dimanfaatkan selama 10 tahun sebagai anak muda, hanya diperas ya untuk aktivitas kegiatan pelayanan ya. Ya visinya menangkan Indonesia, tapi kan banyak kegiatan. Nah, waktu saya habis di situ kan. Lalu ketika saya masuk ke dalam pernikahan, saya nggak dipersiapkan dalam sisi financial, dalam keuangan. Saya tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan, ya. Taunya pokoknya banyak doa, banyak berkah, sedikit doa, sedikit berkah, tidak berdoa, tidak ada berkah. Hanya hal-hal yang rohani saja. Padahal kan rohani bagus, belum tentu keuangan bagus. Orang rajin doa puasa, belum tentu keuangannya bagus. Orang keuangannya bagus, kerohanian bagus, keuangan bagus, belum tentu pernikahannya bagus, anak-anaknya bagus. Itu hal-hal yang memang harus dibangun. Nah, lewat itulah akhirnya setelah 3 kali jatuh itu, tapi akarnya adalah, nah saya mau tekankan sini Bapak Ibu ya, ada perbedaan besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Banyak kali kita hanya fokus menyelesaikan masalahnya. Selama akar masalahnya tidak pernah selesai, muncul lagi. Saya misalnya contoh sama istri ya, kita tolong dulu siapa tuh yang punya utang jemaat kan, datang nangis, pastor tolong. Ya udahlah, utangnya nggak seberapa juga, kita ada berkatnya, kita bantu lah. Istri saya tergerak, kasihan dia nggak tega. Semuanya ada di rekening, kasih semuanya. Pas lagi dengan total hutangnya loh. Iya, persis ya. Persis itu sama. Seperti itu jawaban Seperti Tuhan. Tapi tebak ya, nggak sampai setahun balik lagi ya sama lagi kan. Kena lagi ya. Nah ternyata akar masalah saya itu nggak ada hubungannya langsung dengan uang atau pernikahan, tapi ya kembali lagi kesombongan gitu. Rupanya saya baru diingatkan ya, karena kan udah tersimpan lama, terpendam ya. Saya itu pernah dulu ada jemaat, saya pakai baju yang menurut saya bagus, mahal, lalu dipuji sama jemaat, dan jemaat itu berkata seperti ini, waduh uang kolektor nih gitu. Mungkin maksudnya bercanda kan. Karena sebagai anak pendeta kan. Anak pendeta, saya kan anak pendeta juga gitu, orang tua saya full time pendeta.
Dan saya merasa seperti apa ya, tersinggung, terhina, dan saya berkata, saya nggak mau terima uang jemaat. Jadi ada satu perasaan terhina kalau saya terima persembahan kasih gitu, kalau pelayanan seperti itu. Nah itulah bentuk kesombongan, sehingga saya ingin menunjukkan diri. Ya saya bisa usaha sendiri dan saya melayani Tuhan tanpa hidup dari uang jemaat. Tidak salah, tapi dasar hatinya adalah sombong. Ingin membuktikan diri. Yes, Pembuktian diri. itu akar masalah saya, dan itu memang tahunan saya mesti menyadarkannya. Oke. Gitu. Itu bukan hal yang mudah untuk Pak Doni bisa menyadari itu. Betul. Nah, yang saya pengen tahu perannya Bu Sandy ketika Pak Doni sedang dalam tanda kutip ya menemukan akar itu Iya. sebagai Sebenarnya pendamping awalnya Mbak tuh, Doni bagaimana? awalnya saya tetap sempet lah, artinya menyalahkan juga. Karena saya sebenarnya sebelum dia invest saya pernah ngomong jangan. Cuman karena saya diajak juga ke pertemuan presentasi itu, Ya, jadi saya yakin dan saya support akhirnya keputusan suami saya dong. Nah begitu terjadi duitnya hilang, aduh saya kan juga udah punya anak 3 yang tadinya mau beli rumah jadi kembali ke rumah orang tua. Tadinya kita udah ngontrak tuh 5 tahun mau beli rumah, semua uangnya hilang. Bukannya ngontrak aja udah nggak bisa bayar, akhirnya kita numpang di rumah orang tua saya. Itu udah mau pecah kepala Barbie deh ya, pokoknya udah bener-bener aduh kayak mau mati juga gitu rasanya ya, soalnya ngebayangin utang 16 kartu tuh ya saya sempat kamu sih gara-garanya seperti gitu awalnya ya. Cuman pada waktu saya tenang, sekali lagi ya ibu-ibu kalau suami lagi punya masalah kita harus tenang gitu ya, tenang dan kembali lagi kita berseru hanya sama Tuhan dong pastinya, mau sama siapa lagi yang bisa nolong kita kecuali Tuhan ya. Dan saya berseru dan di hati kecil saya tuh ada suara seperti ini, aku sedang berurusan dengan kamu bukan dengan suamimu. Oh ternyata masalah keuangan ini juga sedang membedah ya bagian hati saya yang selama ini saya juga tidak sadar bahwa saya juga sombong. Ya kata kuncinya ya saya sombong juga gitu, saya merasa lebih hebat dari suami saya lebih berpengalaman juga, saya lebih bisa. Jadi ternyata ada hal-hal yang dimana tuh Tuhan singkapkan, ternyata saya tuh tidak respect sama suami, nanduk malah nyeruduk, nggak tunduk. Jadi dari sisi saya juga banyak hal yang bertobat dengan masalah keuangan itu, hati saya dibongkar lah, sedalam-dalamnya dibongkar. Seolah-olah masalah itu menjadi cara Tuhan. Untuk berurusan pribadi lepas pribadi. Benar. Jadi sebenarnya Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan nggak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tuhan punya masalah dengan hati kita. Wow. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita, bukan dengan masalah kita dulu. Tapi seringkali kita datang sama Tuhan, kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak punya masalah dengan masalah kita. Nah itu yang Tuhan sadarkan, Doni, aku ingin berurusan dengan hatimu dulu, bukan dengan masalahmu. Tapi seringkali orang datang sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, bereskan masalahku, buat mujizat. Padahal akar masalahnya itu ada di mana? Di hati. Nah ketika hati saya dan istri beres, memang masalah tidak langsung selesai. Tetap melewatin proses. Cicilan 4,5 tahun kita harus lewatin. Harus tetap diselesaikan ya. Kita tidak mengalami dalam arti tanda kutip mujizat orang bayarin atau apa. Kita benar-benar jalani prosesnya. Wow. Nah, karena apa? Kembali lagi yang diubah adalah hati kami. Dan mentalitas kita ya sebagai anak Tuhan. Itulah yang ditularkan kepada orang-orang yang hari ini bermasalah. Wow. Saya mencatat 2 poin penting ya. Pria perlu sadar. Dan itu yang membuat Pak Doni menemukan apa yang selama ini dalam tanda kutip terkubur begitu dalam dan nggak ada yang tahu kecuali Pak Doni sendiri yang menyadarinya. Ya, lalu yang kedua, Bu Sandy, ada ketenangan. Itu yang membuat akhirnya Tuhan bisa mulai berbicara. 2 hal ini mental sekali. Bahkan saya juga ngomong sama suami saya, sayang apapun yang terjadi saya tetap istri kamu. Ketika itu kan saya main pasar uang option, main komoditi emas di Amerika ya. Selama memang 3 bulan 4 bulan itu yang ngalami keuntungan yang luar biasa. Tapi mental saya mental judi kan. Bukan bisnisnya salah, mental saya sudah mental judi. Saya taruh semuanya berharap dapat double lagi nih. Ini the last ya. Padahal udah 16 kartu kredit, udah untung, harusnya ambil untungnya bayar kartunya. Saya putar terus, gulung terus. Nah begitu terpuruk habis semua, disitulah yang paling berat kasih tahu istri kan.
Begitu saya kasih tahu istri, Iya. saya ingat sekali, saya sudah siap dicaci maki, saya sudah siap kamu mau pukul saya silahkan. Tapi waktu saya terbuka, yang saya kaget, memang dia shock langsung ya, kaget. Dia keluar kamar, saya cuman lemes, saya sampai kayak orang apa ya? Nyender di tembok Nyender gini, di tembok, terus ya nangis. udah Pas kayak saya masuk ya. lagi gitu posisinya ya. Nah, begitu dia masuk, saya katakan udahlah, saya memang aku salah kok. Tapi ini yang bikin saya bangkit. Dia tatap mata saya, dia bilang, sayang, apapun yang terjadi, kamu tetap suamiku. Dan aku akan tetap mencintai kamu. Kita bersama-sama. Nah, itu kayak apa ya? Gitu kayak dapat urapan lah gitu kan, kekuatan. Nah, dari situlah kita gandengan tangan, ya kita berdoa dan mulai hari ini ya saya juga minta maaf dan juga kami kita saling jadi minta maaf. rekonsiliasi juga, Rekonsiliasi dari masing-masing. Ya sekali lagi kan Tuhan nggak Dan punya yang masalah. lebih disadari itu pembicaraan batin kita ya terhadap pasangan kita. Mungkin kalau di mulut kita bisa manis, saya seperti hari-hari juga manggil dia ya tetap sayang, cintaku. Tapi hati kan Tuhan tahu kalau hati nggak benar. Nah yang dibongkar itu memang yang di dalam ini pembicaraan batin kita terhadap pasangan kita juga dibongkar semua. Ketidakrespekan saya, ya semua kekasaran dia ya juga ya kita sama-sama akhirnya mengakui. Wow, the main problem itu bukan the problem tapi hati. Hati kita. Respon hati kita kan, bukan masalah siapa benar siapa salah, tapi respon hati kita menghadapi kesalahan pasangan kita. Nah, ya bersyukurlah. Jadi itulah kuncinya kita bangkit dari keterpurukan. Wow. Saya percaya baru singkat cerita tapi ini sudah sangat memberkati kita semua. Saya percaya itu boleh membawa kita, mental itu memang penting untuk membuat kita bisa bangkit. Walaupun ketika mental sudah bangkit, masalah belum tentu langsung selesai. Betul. Ya, nah saya percaya panjang, proses yang panjang itu justru membuat iman lebih kuat ya, Pak. Iman berdua lebih kuat. Dan saya sendiri ngelihat, wah nama aja sudah kompak loh, Sandy, Doni kan sudah sudah kompak. Dan saya percaya. Dan dulu kita punya moto loh, punya moto di masa sulit kita nih ya, Bapak Ibu, bahwa badai di luar itu boleh sebesar apapun ya, tapi yang penting kita berdua tetap sayang-sayangan, jangan badai di dalam. Jadi jadi itu satu keputusan. Tapi itu pembelajaran memang tidak mudah. Setelah itu pun kami ngalami juga ya ujian. Ya, dan yang pasti adalah anak-anak kami melihat kami bertumbuh. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pasangan, sebagai hamba Tuhan juga. Jadi itulah intinya, bahwa kekristenan sejati itu bukan di panggung. Tapi kekristenan sejati itu adalah di rumah. Di rumah. Kita bisa main sandiwara di panggung, asal pintar ngomong. Tapi kita nggak bisa main sandiwara di rumah. Itulah the real Christianity itu ya mulai di rumah. Wow, sangat luar biasa. Dan ketika tiga putri mengetahui kondisi orang tuanya seperti itu, support apa yang mereka berikan sama Pak Doni dan Bu Sandy? Kita tiap hari pasti mesbah keluarga. Mereka kan masih kecil-kecil saat itu ya. Tapi kalau saya tanya, kamu dulu ingat nggak masa papi mami susah? Emang papi mami pernah susah? Karena apa, di masa kesulitan ya keterpurukan kami, yang saya ingat kita tuh celebration terus loh. Kita sering masang lagu-lagu rohani tuh, kita joget bareng berlima. Kan kita kan cuma tinggal di rumah orang tua saya tuh kan kecil ya. Jadi sifatnya tuh cuma pavilion, garasi yang dijadiin kamar. Tapi kita tuh karena kita berdua juga udah happy menghadapi semua masalah kita ya, kita hadapi dengan tenang, ya udah jalanin. Dan kita tidak menunjukkan bahwa kita dijebak dengan masalah itu. Kita jadi hari-hari ya, walaupun saya bergumul ya di batin saya ya, tapi di luar tuh yang keluar ya kita nyanyi-nyanyi bareng, lompat-lompat bareng, sering kayak gitu. Karena ada kebenaran yang memang waktu itu kita dapatkan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jangan tunggu sembuh baru gembira. Gembira dulu baru sembuh. Kesembuhan baru datang. Nah, masalahnya kan banyak orang gini kan, kenapa sih kamu stres, depresi? Aduh, saya lagi terpuruk nih. Memang kalau kamu terpuruk lalu kamu stres, depresi, kamu bisa bangkit. Itu kan logikanya, berpikirnya seperti itu. Jadi saya harus bergembira di tengah semua keterpurukan saya, tapi bukan karena keterpurukan saya gembira. Saya gembira karena Tuhan.
di tengah keterpurukan itu pun Iya. Tuhan tetap bersama Jadi kita. saya bergembira kenapa? Karena saya percaya Tuhan pasti menolong. Yes. Itu kan iman. Iya. Ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Kingdom gitu. Jadi kingdom itu kan bicara tentang mentality juga kan. Satu respon. Tuhan, kalau kamu percaya, apa buktinya? Kami gembira, kami nyanyi, kami muji Tuhan. Jadi setiap hari itu saya pribadi pun ada waktu teduh ya, saya keluar kamar, saya nggak bisa berdoa di dalam kamar. Ya karena apa? Lagi stres kok. Pusing, gimana nggak ada uang bener-bener untuk jangankan bayar utang. Untuk biaya hidup sehari-hari pun kami waktu itu masih fight sekali ya. Tapi saya memutuskan, ini kuncinya. Keputusan menghasilkan kekuatan. Amin. Jadi jangan pernah tunggu kuat baru buat keputusan. Wow. Karena oke. kita tidak pernah kuat sampai kita buat keputusan. Dan keputusan terpenting waktu saya terpuruk, Tuhan, saya memutuskan untuk bergembira, bersukacita. Kan Paulus berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi saya keluar rumah, saya keliling komplek Jati Bening Estate waktu itu. Iya, lari, jalan. Jalan cepat lari, Doni bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Saya mulai bayangkan setiap hari saya tuh bersukacita di tengah keterpurukan. Dan saya melihat Tuhan menolong saya. Semua mulai dari apa? Imajinasi saya akan firman Tuhan itu. Itu hanya 1 jam. 1 jam. Pokoknya saya sudah persembahkan 1 jam pertama di pagi hari untuk Tuhan. Saya nggak mikir masalah. Buat apa? Pokoknya 1 jam. Setelah itu ya saya ketemu istri semangat, saya sapa, saya peluk, saya tumpang tangan, kita doa ngucap syukur. Seperti itu. Jadi memang day by day-nya itu penting ya. Karena untuk menjalani sebuah proses tuh yang penting day by day-nya. Jangan Day fokus by ke day. hasil terus, tapi prosesnya harus dinikmatin. Karena kan kita waktu itu terima PK cuma 3 juta kan. Utangnya 15 juta. 15. Ya itu kan udah berbandingnya udah kalau mau konsultasi pun nggak ada solusi. Iya. Tapi ya saya lihat juga suami saya memang nggak males gitu kan. Ada orang kalau lagi susah stres malah ya tiduran santai menyerah. Kalau dia memang ekspresinya itu ya memang semangat gitu ya. Jadi saya tuh yang dalam kondisi down pun jadi terpengaruhnya juga bangkit gitu ngelihat suami saya semangat gitu ya, selalu memperkatakan firman, dia menubuatkan saya anak-anak. Dia bilang saya istri yang cakap gitu ya dalam keadaan seperti itu. Saya juga memberkati. Jadi kita tuh saling ya. Saling bernubuat, saling menguatkan dengan perkataan firman, afirmasi. Jadi memang disitulah memang mulai terbuka. Dan saya waktu itu dalam kondisi misalkan ngeliat dompet suami saya kosong ya. Dulu saya mengeluh kan. Sekarang saya tepokin penuh. Suamiku diberkati Tuhan. Itu sebagai hal yang Roh Kudus ajar saya secara pribadi ya, bahwa jangan mulut ini dalam kondisi terpuruk tuh bersungut-sungut. Ya jangan mengeluh apapun, justru kita katakan apa yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan kan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saya selalu bilang dompet suamiku penuh, suamiku diberkati Tuhan. Ya saya selalu bilang sama dia, sayang kita tuh bapak dan ibu bagi banyak bangsa. Ya walaupun di batin bagi bapak bagi banyak bangsa apaan? Ya lu kagak ngaca lu sekarang punya utang. Tapi saya nggak peduli loh. Kadang kita kalau mau ngomongin perkataan Tuhan, ya hati kita sendiri ini mengejek kita, ada yang mencemooh diri sendiri. Apaan lu? Saya misalkan saya ngomong sama suami saya, sayang aku beruntung jadi istrimu. Untung apaan? Bukannya lu buntung. Jadi ada yang nyautin gitu ya. Intimidasi. Jadi disitulah saya belajar untuk memperkatakan itu ya. Dan memang itu ya benar-benar ya, keran sorga tuh terbuka loh kalau ketika kita menghidupi firman ya, dan mulut kita tuh tidak mengeluh tapi mengucap syukur. Dan itu dimulai waktu saya merenungkan, kami berdua merenungkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kami ini udah mungkin ya ribuan kali, tiap hari udah terus ya. Tapi kami belum mengalami terobosan ya, dalam arti yang secara realnya. Nah, sampai satu hari waktu saya lagi jalan pagi, ada semacam dialog. Ya, jadi saya belajar begini. Kita merenungkan firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Tiba-tiba ada pikiran gini, kalau aku gembalamu, kamu takkan kekurangan. Tapi kalau kamu kekurangan, siapa gembala kamu? Wah, domba-dombaku mendengar suaraku. Kamu nggak dengar suaraku. Tiba-tiba, oke Tuhan, apa suaramu? Nah, kita kan tahu ya. Kita buat ini kan, kebutuhan 10 juta tiap bulan. Waktu itu 10 juta tiap bulan. Karena anak kan 3 anak, buat uang sekolah, bayar rumah, bayar air, makan semuanya. Walaupun kami tinggal di rumah mertua ya, tetap kami bayar gitu loh. Ada tanggung jawab juga, nggak lepas. Nah, lalu 10 juta Tuhan. Utang 15 juta tiap bulan.
Sedangkan saya waktu itu terima gaji tetap dari gereja hanya 3 juta. Bagaimana mungkin? Ya. Lalu tiba-tiba, nah ini dia. Kamu percaya nggak? Aku berkati kamu 25 juta setiap bulan. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu tiba-tiba, nah ini lagi. Suara Tuhan itu kan tiba-tiba muncul di batin kita. Kalau kamu percaya, apa buktinya? Kalau kamu percaya dapat income 25 juta tiap bulan untuk bayar hutang, setia harta orang lain, biaya hidup dan melayani Tuhan dengan tenang. Ya, kamu percaya apa buktinya? Kasih perpuluhan di depan 2,5 juta. Nah ini bukan doktrin, tapi ini kan hasil dialog pengalaman pribadi. Memang perintah Tuhan buat kita. Iya. Dan kita berdua Iya. sepakat loh bisa sama gitu. Kami tidak sarankan jemaat jadikan ini suatu pola doktrin, bukan. Betul. Nah, Petrus berjalan di atas air, tapi itu kan pengalaman pribadi dia. Petrus, betul. Kebenarannya kan taat, Tuhan ngomong taat gitu. Yes, itu dia. Nah, lalu saya sama istri cerita apa yang saya dapatkan. Dia confirm. Karena berpikirnya begini, saya terima 3 juta, potong 2,5 juta di depan. Iya. Kurang nggak? Kurang. Sangat kurang itu. Kalau nggak dikasih, kurang juga. Iya, Sama-sama betul. kurang. Sama-sama kurang. Oke, lebih baik kita kurang karena kita taat. Kita serahkan nyawa kita kan. Barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi waktu kita kasih transfer langsung 2,5 juta ke bendahara gereja, waduh. Ya, langsung ditelepon sama bendahara. Puji Tuhan, Pastor Doni dapat banyak berkat. Amin. Padahal di tangan tinggal 500.000. Dan saat itu kondisinya papinya kan baru meninggal. Jadi ini kan lagi maksudnya pas diangkat jadi membantu mamanya untuk kepemimpinan jemaat ya. Kondisi kita tuh lagi dalam kondisi terpuruk jadi pemimpin. Ya tapi kita sepakat waktu itu memang tidak cerita dulu orang ke tua jemaat. saya tidak tahu kalau kami punya masalah keuangan, tidak tahu. Dan ketika saya terpuruk itu, main di pasar uang Amerika itu hilang semua, 800 juta lebih itu. Di saat yang hampir bersamaan, papi saya divonis cancer, stadium akhir, harus dioperasi di Singapura. Jadi benar-benar saya tuh titik terendah hidup saya di situ, titik terendah di hidup saya. Jadi, tapi di situ Tuhan melatih saya. Makanya kalau kami ajar, Anda ini mau ditolong Tuhan atau mau dilatih Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Tuhan ingin kita jadi pemenang. Makanya gereja kami namanya Victory Church. Ya, terlahir kembali mengalahkan dunia. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Dan kunci kemenangan adalah pemenang itu dilatih atau ditolong? Dilatih. Dilatih itu enak, sakit. Ditolong enak. Dilatih lama, ditolong cepat. Itu filosofinya. Jadi Tuhan melatih. Nah, waktu kami taat, ya sudah, nothing tulus, let's do it gitu. Waktu kami lakukan dari sejak bulan pertama Februari 2012 sampai hutang kami lunas 4,5 tahun, kami tidak pernah terima kurang dari 25 juta. Wow. Itu benar-benar bukan berarti uang dari langit datang. Karena prinsip berkat Tuhan yang kami belajar adalah apa yang bisa, apa yang ada di sekeliling. Berkat Tuhan datang dari situ. Ya, Tuhan gak minta suruh Simon Petrus macul, kan dia nelayan. Jadi ya apa yang ada padamu? Saya ini pengajar Alkitab. Lalu apa yang bisa? Ya udah saya buat materi. Ternyata waktu saya jual CD khotbah. Zamannya waktu itu masih CD. Ya betul. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah dulu zaman itu ya diundang GBI Rock, saya suka bawa CD khotbah. Iya. Nah lalu CD khotbah itu gimana ceritanya? Di depan, rupanya saya jalan pagi itu, persis di depan rumah orang tua mertua saya itu ada studio rekaman. Saya nggak pernah tahu ya, punya juga anak Tuhan. Lalu intinya adalah ya kasih persembahan kasih, saya rekaman di situ gitu. Hanya kasih persembahan kasih. Itu bentuk Tuhan sediakan tanpa disadari. Di sekeliling Tuhan kita, sediakan. rupanya berkatnya itu dari sekeliling. Lalu saya buat rekaman, lalu untuk packagingnya semuanya, karena saya punya teman baik namanya kenalah Pastor Togap. Ya kalau Pastor Togap dengar ini terima kasih. Dia bantu, bang khusus Bang Doni, saya buatin, bayarnya belakangan. Jadi ada CD desain rapi lah. 2 CD saya jual 25.000. Ya modalnya mungkin saya lupa pasti lah, mungkin 10.000 gitu ya. Nah jadilah bagus. Jadi setelah saya khotbah saya pesan, Bang Togap, Bro Togap buatin dong, tenang. Berapa Bang? 100. Nah diundang kan laku.
Padahal waktu itu kita belum undangan kemana-mana ya. Kita kan intinya baru lari dari pelayanan, jalanin bisnis lama juga tuh. Ya, Tapi macam-macam ya ya. Salah satunya ya. Lalu istri saya kan kenalin, ada temannya mau buat rumah. Gol. Dapat komisi gitu di luar dugaan ya. Pernah juga kita mempertemukan teman di sebuah mall. Kita nggak janjian, sama sekali nggak janjian. Teman saya nyari marketing dan teman saya ini pas emang jago marketing. Terus tiba-tiba bisa ketemu, teman saya ada di Jakarta juga waktu itu, dan tiba-tiba imbasnya dampak dari mereka menjalani bisnis, kita 2 tahun terima komisi dalam bentuk dolar. Itu yang di luar pemikiran ya, melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Jadi setiap bulan masuk rekening dolar itu. Namun ujiannya kan waktu kita terima uang, ingat baik-baik kan buat bayar hutang. Jadi istri saya sempat nggak beli bedak 5 tahun loh. 5 tahun nggak beli apa-apa. Bukan berarti nggak pakai bedak 5 tahun, tetap pakai bedak. Tapi dia nggak beli, ada aja yang ngasih gitu. Kan ada 2 pantang dong sebagai anak Tuhan ya. Yang pertama nih Bapak Ibu, pantang minta. Anak Tuhan tidak boleh minta-minta. Tapi yang kedua pantang nolak. Kalau dikasih ya puji Tuhan dong. Puji Tuhan, betul. Wow. Nah, seru. Saya mengikuti ceritanya seru ini banget. inti-intinya aja Pak, karena kan waktu udah mau habis nih, kayaknya udah 30 menit nih. Nanti mesti next lagi ya. Iya, sepertinya harus bikin lagi nih. Garis besarnya aja deh. Betul, Ibaratnya tuh duit nggak kucuk-kucuk dari langit, terus kita malas-malesan hanya doa, terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak begitu prinsipnya. Kata kunci yang luar biasa adalah dilatih itu tadi. Betul, harus mau dilatih. Dilatih, memang berawal dari sesuatu yang menyerahkan nyawa itu tadi. Saya sangat diberkati dengan sharing ini bahwa menyerahkan nyawa dan memberi diri dilatih sama Tuhan. Betul. Dan Tuhan bisa pakai di sekitar kita dengan apa yang kita punya. Tuhan bisa pakai bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ketika benih itu jatuh ke tanah dan mati, mulai tumbuh. Hari ini ya buahnya di mana-mana. Wow. Saudara, saya percaya ini sangat memberkati kita semuanya. Ini sangat membuka pemikiran kita, paradigma kita selama ini ya, bahwa bukan berarti ketika kita berdoa punya iman, bukan berarti nggak perlu berusaha keras. Tetap dilakukan dengan apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita. Dan Pak Doni, Bu Sandy ini saksi hidup bagaimana Tuhan menepati janjinya atas kehidupan Pak Doni. Dua terakhir. Moto tadi sempat disinggung ya waktu keterpurukan itu. Apakah ada moto yang berkembang setelah sekarang ini sudah mulai membangkitkan banyak orang yang terpuruk juga? Ya, justru lahirlah visi gereja yang Tuhan percayakan hari ini lewat itu. Pusat pelatihan hidup berkemenangan. Wow. Dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus di 4 pilar kehidupan: kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Terakhir, Pak Doni sedikit dan Bu Sandy sedikit pesan bagi warga kerajaan yang mendengarkan podcast kita hari ini. Bu Sandy dulu, silakan. Buat warga kerajaan yang luar biasa, kuncinya 1, semangat. Wow. Ya. Apapun bisa hilang, tapi jangan kehilangan semangat. Ya, apa yang membuat kita semangat? Pesan saya, pegang janji Tuhan. Amin. Kalau pegang suami bisa mengecewakan. Pegang harta, pegang pekerjaan, pegang usaha kita, pegang apapun, kita bisa kehilangan. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita tidak akan kehilangan apapun. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. So, semangat Bapak Ibu semuanya. Wow, luar biasa. Pak Doni, silakan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita terpuruk, ketika kita sakit, ketika kita lemah, apa yang Tuhan berikan untuk kita bangkit? Tuhan berikan kita perintah. Amin. Di saat Simon Petrus semalam-malaman cari ikan, tidak dapat seekor pun, Tuhan kasih perintah. Tuhan kasih perintah untuk kita taati di tengah kondisi kelemahan kita. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Bagaimana respon kita kepada perintah Tuhan di saat kita terpuruk, itu menentukan bangkit atau hancurnya hidup kita. Amin. Wow, saya percaya kita semua diberkati, dibangkitkan, dibakar gitu ya. Untuk kita semakin semangat dan kita semakin cari Tuhan lebih dari apapun. Dan semuanya itu akan membawa kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Pak Doni berkenan menutup podcast kita dengan doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa.
Bapa kami bersyukur, Yes, Tuhan. kami tahu Engkau Raja dalam hidup kami. Amin. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Ajar kami Bapa, untuk kami menaklukkan diri kami. Bukan kepada keadaan atau masalah kami. Kami hanya menaklukkan diri kami kepada perintah perkataan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu, warga kerajaan yang mendengarkan kebenaran ini. Berbicara secara pribadi Tuhan. Justru di tengah masa sukar inilah kebangunan rohani terbesar terjadi. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa boleh mengalami terobosan dan diselamatkan hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan Amin. Thank you Pak Doni, Bu Sandy, Thank you waktunya juga, menjadi Bapak berkat Ibu buat kita semua. semuanya. Ya. Saudara, kita ketemu lagi di podcast Kingdom Insight selanjutnya. Tuhan memberkati.